Kalau bagi kita efek dari pengguna narkoba atau 3 ujung dari narkoba itu jelas sih Kak. Rumah sakit jiwa, rehab, dan penjara. Dan 3-tiganya nih bisa kemungkinan mati Kak. Kalau usia Kak, kalau boleh jujur nih, usia itu kita beragam Kak. Dari yang masih SD udah pernah coba? Halo Sobat Gemar, kembali lagi di program podcast Gemar Inspirasi. Kembali bersama aku Kartika Rahmadana selaku host kali ini. Nah teman-teman, kita kedatangan ketua pengurus dari Pionir Indonesia, ada Ko Stephen Tembayong. Ko bisa Hai. sapa dulu dong teman-teman. Hai Gemar, untuk teman-teman pendengar dan penonton Gemar nih. Siap. Nah ini kita akan ngobrolin tentang Pionir Indonesia. Jadi teman-teman penasaran gak sih komunitas anak muda satu ini? Nah Ko, ini kan kalau aku lihat nih background Pionir itu benar-benar peduli banget sama anak Ya, muda betul. gitu. Apalagi tentang isu narkoba gitu. Mungkin Koko bisa sharing dulu sama teman-teman Pionir Indonesia ini komunitas seperti apa sih Ko? Oke, jadi kalau Pionir ini kita badannya tuh yayasan. Dan memang pergerakannya adalah memberikan edukasi tentang bahaya narkoba dan banyak isu-isu current yang terjadi di anak muda. Jadi kita terus berkembang nih Kak. Jadi materi-materinya maupun kita pelajarin juga apa yang terjadi untuk kita bahas. Tapi memang isu utamanya kita ini sudah berjalan dari 2017-2018 kita bergerak tuh Kak. Sampai kita udah mencapai penyuluhan ke sekolah-sekolah ini angkanya mungkin udah 100 lebih Kak. Udah 100 lebih sekolah yang udah mendapatkan edukasi tentang bahaya narkoba. Dan kita juga sering mengadakan juga nih Kak, seperti konten-konten seperti ini, podcast-podcast edukasi. Nah itu juga kita sering adakan. Dan kita juga pernah mengadakan beberapa kali bakti sosial untuk ngajak anak-anak muda juga harus ada semangat berbagi. Karena kita yakin kalau anak-anak muda bergerak dalam kegiatan positif, pasti jauh daripada narkoba. Jadi positif dulu, pasti jauh dari hal-hal yang negatif. Jadi gitu sih Kak. Keren. Waktu itu juga founder kita kan Bapak Denny juga semangat banget nih promosiin kayak wah ini ada Pionir Indonesia nih, visi-visinya sama gitu. Wah seru nih kalau misalnya diajak ngobrol. Berarti Koko udah gabung sama Pionir dari 2017 juga kok? 2018. Kita itu benar-benar idenya itu dari Chloe Purnama. Itu adalah ya bahasanya pemiliknya lah, pencetusnya Pionir nih. Pas itu Chloe ngajak saya terus beberapa teman-teman yang lain untuk yuk kita bikin kegerakan, kita bikin wadah untuk anak-anak muda bisa bergerak untuk menjadi pengaruh yang baik lah bagi generasinya. Jadi anak muda untuk anak muda. Jadi kalau kita bilang generasi atas kita banyak yang bergerak, tapi kadang anak muda bukan yang nggak ada, tapi mungkin masih jumlahnya sedikit saat itu ya. Kalau saat ini sih saya lihat udah mulai banyak seperti Gemar dan lain-lain, ini udah sangat-sangat luar biasa gitu ya, masih jadi pengaruh. Sedangkan di saat itu sudah banyak yang bergerak tapi mungkin tidak terlalu terlihat. Kita pengen gimana ya bisa jadi wadah untuk anak-anak muda bisa bergerak dan isu apa sih yang kita mau angkat. Jadi dulu kita sepakat isunya narkoba Kak. Isunya narkoba karena saat itu kita lihat angka kematian kita ke BNN itu angka kematian karena penyalahgunaan narkoba Kak, itu angkanya 30 sampai 50. Jadi per tahun itu hampir 20.000 kalau nggak salah kurang lebih. Dan bagi kita ini bukan angka main-main, 20.000 mimpi, 20.000 calon pemimpin bangsa rusak dan mati karena narkoba, mimpinya terkubur. Bisa saja itu mimpinya Indonesia yang terkubur, bukan hanya dirinya sendiri. Tapi karena kalau kita yakin penggunaan narkoba itu bukan merusak diri sendiri aja, merusak diri sendiri, merusak lingkungan, merusak keluarga, merusak bangsa. Itu yang kita sepakati gitu sama teman-teman di Pionir. Nah ini keren banget sih. Tapi aku jadi ngerasa benar-benar terharu juga sama Pionir. Apalagi kan ini juga anak muda banget ya. Terus juga bergerak untuk anak muda juga nih. Nah tapi berarti visi misinya ya emang
atas keprihatinan terhadap anak muda ya Koy. Nah tapi kalau misalkan tadi kan udah saya sharing juga ya, ada ke sekolah-sekolah gitu, terus bentuknya juga yayasan ya Pionir. Badannya yayasan Kak. Yayasan. Berarti udah kolaborasi sama instansi apa aja nih Kak? Kalau kita nih Kak, instansi sebenarnya sudah beberapa kali Kak. Kita bergerak sama TNI, sama Polri, tapi memang pasti nggak lingkupnya satu instansi semua ya, misalkan bersama Kapolri atau bersama Panglima enggak, tapi kita biasa sama polsek tertentu turun nih Kak ke sekolah-sekolah ikut, atau bisa sama Kodim kadang turun juga nih dipanggil untuk penyuluhan seperti sekolah-sekolah yang dibawa instansi TNI Polri, pernah juga tuh Kak, TNI sih tepatnya itu di saya lupa nama sekolahnya, tapi itu memang anak-anak prajurit Kak, anak-anak prajurit TNI diminta untuk memberikan penyuluhan ke murid dan orang tua murid saat itu. Jadinya memang kalau dibilang instansi, kita juga memang terkoneksi juga Kak sama BNN. Dalam arti materi yang kita berikan sudah standarisasi dari BNN. Jadi jangan sampai materi kita nih ambil comot aja gitu. Nggak ada landasannya, nggak ada diujinya. Nah ini jadi uji pas itu kita lihat, kita tunjukkan apakah sudah sesuai, apakah sudah standarnya BNN. Ya syukur sih masih dibolehkan, artinya sudah sesuai gitu sih Kak. Keren banget. Berarti emang materinya sendiri tuh gimana kok? Tentang narkoba aja atau biasanya ada isu lain juga yang kokoh? Jadi kalau materi kita Kak, materi di Pionir, kita memang sudah bergerak hampir 7-8 tahun ini Kak, memang fokusnya ke narkoba. Tapi memang kalau isu-isu yang lain hanya kita bahas di podcast. Tapi kalau mainnya, utamanya itu kita narkoba. Jadi memang materinya tuh tentang apa itu narkoba, penyalahgunaannya, efek-efek penggunaannya, jadi seperti itu sih Kak. Nah ini jadi penasaran ya teman-teman. Apa sih yang dimaksud juga narkoba juga, dan mungkin Koko bisa sharing juga nih kok, narkoba apa nih yang paling sering bahkan dipakai buat anak-anak, penyalahgunaannya gitu, atau edukasi seperti apa yang sering Pionir sampaikan juga kok. Jadi kalau kita sering melakukan penyuluhan, artinya apa? Tentang pengenalan apa itu narkoba. Jadi jangan sampai, kan mungkin jadi pertanyaan, kok dikenalin anak-anak muda sama narkoba? Bagi kita nggak ada salahnya kita kenalin agar terhindar. Jangan sampai nanti anak-anak muda menggunakan narkoba karena nggak tahu itu narkoba, nggak tahu bahayanya, nggak tahu efeknya, nggak tahu ciri-cirinya. Jangan sampai nanti kayak kita pernah ngalamin Kak masalahnya. Ada anak muda, bukan muda sih, masih remaja, bahkan masih karena usia 6 SD atau 1 SMP, saya kayaknya baru lulusan tuh kayak 1 SMP, dia baru masuk di sekolah itu biasa kayak ospek gitu Kak, dikasih narkoba Kak sama kakak kelasnya. Tapi dia nggak tahu itu narkoba karena dipaksa aja. Penggunaannya artinya dia tidak pernah tahu itu narkoba, tapi pas orang tuanya sampai di rumah, pas anak ini tiba-tiba tidur berkepanjangan sampai hampir 2 hari tidur, nggak bisa dibangunin. Rupanya dia menggunakan narkoba, tapi di bawah kemauan dia, bukan dia mau, tapi memang dikasih. Nah artinya ini kan bahaya. Sekolah harus tahu, orang tua harus tahu. Saat itu untung orang tuanya ini pernah tahu, rupa pas di SD kita pernah mengadakan penyuluhan, orang tuanya benar-benar mencatat nomornya kan. Kalau kita penyuluhan nih kita suka bagiin brosur nih Kak, dicatat sama orang tuanya. Karena kita selalu ketika memberikan penyuluhan kita selalu bilang, Bapak Ibu, kalau anaknya memiliki ciri-ciri penggunaan narkoba, boleh hubungin kami untuk konsultasi. Dalam arti Pionir ini bukan memiliki panti rehab, kita nggak punya panti rehab, kita bisa membantu edukasi apa yang harus ditanganin, apa yang harus dibuat, terus bagaimana langkah-langkahnya. Kalau ke BNN itu ditangkap atau enggak, kita jelaskan. Jadi karena kan kalau di masyarakat kalau kita dibawa ke BNN dianggap kayak penjara, padahal kan kalau BNN ini adalah seperti rumah sakit, orang sakit aja Kak, dibawa ke BNN ya untuk disembuhkan. Jadi bukan aib. Itu yang kita selalu mematahkan stigma kalau rehab itu sama kayak penjara. Itu yang kita patahkan juga Kak, salah satunya tuh. Ini keren banget sih Kak. Dan ini jadi pengetahuan juga nih buat aku, sampai sedetail itu juga ya Pionir untuk bisa berdampak jauh lebih luas gitu ke anak-anak muda. Tapi aku yang keren lagi nih, sampai dapat Rekor Muri ya.
Nah mungkin bisa sharing nih Koko bisa sampai dapat rekor muri untuk deklarasi anti narkoba ya, dan Betul. penempelan stiker anti Terbanyak narkoba ya terbanyak juga. narkoba terbanyak. Jadi memang kalau dibilang kenapa akhirnya kita sampai mendapatkan 2 rekor muri, karena kita saat itu berpikir bagaimana sih kita jadi pengaruh yang bisa dirasakan dan bagaimana pengaruh kita ini bisa didengar sama orang-orang Indonesia nih. Kadang kan ya bahasa zaman sekarang, tapi boleh pinjem lah bahasa zaman sekarang, no viral no justice. Nah, kita juga mikir kayak gitu. Apa ya maksudnya kata-kata ini? Bagi kita tunggu viral dulu nih Kak. Tunggu ada satu gaungan besar, oh ini ada rekor muri, kan orang pasti pengen lihat apa ya rekornya gitu ya. Iya. Apa sih yang dibuat? Oh rupanya stiker anti narkoba. Meskipun awalnya Kak, stiker anti narkoba itu niatnya adalah kita pasang-pasang stiker Kak di kendaraan umum, itu pesan-pesan tentang bahaya narkoba. Terus tentu tentang semangat bagaimana anak-anak ini harus dekat dengan Tuhan, dekat dengan keluarga, karena bagi kita Kak, keluarga adalah benteng utama untuk jauh daripada narkoba. Jadi pesan-pesannya hanya seperti itu Kak. Misalkan satu kali kamu menggunakan narkoba, kamu mengubur mimpi kamu selamanya. Jadi pesan-pesan itu yang kita selalu tempelin. Sehingga apa? Kita berharap satu saat ketika orang mau menggunakan narkoba, ingat stiker itu. Jangan deh, daripada gua punya mimpi yang hebat, punya mimpi yang mulia, ingin bahagiain orang tua, hilang dengan kenikmatan sesaat. Karena yang kita tahu, yang kita sama-sama pionir mengerti, satu kali menggunakan narkoba itu lepasnya susah Kak. Karena udah banyak ya pecandu. Satu kali menggunakan sembuhnya susah, harganya terlalu mahal untuk dibayar. Nggak worth it lah bahasa sekarang gitu Kak. Nggak worth it. Itu yang kita sama-sama pahami gitu sih Kak. Tapi rekor murinya kemarin tahun 2018. 2018. Nah itu teman-teman juga bisa kepoin Instagramnya Pionir Indonesia karena langsung dipin di atas. Kita pin di atas nih. Aku pas kepoin, wah asli keren banget di Pionir, pergerakannya sangat luar biasa gitu. Itu juga kolaborasi ya Kak sama instansi Banyak BNN. instansi, itu utamanya BNN sama GMDM. Jadi kalau kita bergerak sih pengennya berkolaborasi karena kita tahu narkoba itu musuh kita bersama. Kalau TNI yang ngerjain, Polri yang ngerjain sendiri nggak mungkin bisa. Peran serta masyarakat wajib. Karena kenapa saya bilang wajib? Karena narkoba itu bukan mengincar orang di luar rumah, tapi bisa di dalam rumah kita sendiri. Jangan sampai nanti kalau keluarga kita kena baru kita aware. Tapi ketika ada pencegahan, ada penyuluhan, kita acuh, nggak usah lah. Ada anak misalkan di rumah ibadah atau di sekolah ada penyuluhan, nggak usah ikut lah deh, cuma pembahasannya gitu-gitu aja. Padahal isu-isu tentang bahaya narkoba ini harus menjadi perhatian. Karena apa? Yang kita lihat Kak, narkoba semakin banyak ditangkap, tapi semakin banyak juga yang masuk Kak di Indonesia Kak. Wah itu jadi fenomena banget yang bahkan perlu dikaji. Ada kata-katanya dulu ditangkap 1 untuk 10 yang lolos. Nah itu kan kita nggak tahu ya Kak ya. Tapi maksudnya itu udah menjadi buah bibir di penggerak bahaya narkoba yang ke sekolah-sekolah. Buktinya penangkapan makin hari kalau kita lihat di televisi, di media-media online, BNN bergerak Kak, nangkep banyak. Tapi mungkin ya Kak, jalur laut kita, karena kan kita pantai ini luas banget Kak. Kita ini pantai luas banget, kita negara kita banyak banget pulau. Dalam arti narkoba jadi otomatis mudah Kak masuk. Polair, terus TNI, Polri menjaga maksimal. Tapi kan kalau peminatnya masih banyak Kak, bandar akan bikin 1001 cara. Kita ditutup 1, dia akan buka gerbong-gerbong yang lain, buka tempat-tempat yang lain. Karena permintaannya tinggi Kak di kita. Data pengguna narkoba tinggi, kita kalau dari data BNN 3,3 juta. Tapi kalau kita lihat, kita yang turun ke masyarakat, itu kan yang ketangkep Kak, itu kan yang terdata. Tapi kan pemakaian itu mungkin kita bahas segini deh, itu yang pemakai adiksi. Tapi yang pemakai situasional, pemakai rekreasional, dalam arti ada juga Kak pengguna narkoba yang untuk party doang. Atau mungkin dia hanya situasi misalkan lagi galau, dia menggunakan narkoba. Nah itu kan pengguna juga. Jadi datanya mungkin kalau 3,3 juta, kalau kita kaliin 2 aja lah, 6 juta mungkin. Jadi pengguna narkoba juga angkanya tinggi. Nah ini bagaimana narkoba bisa di stop,
ya harus stop juga pencegahannya harus turun benar-benar masif ke masyarakat. Jadi bukan hanya penangkapannya. Yang saya selalu sorot, kenapa TV selalu meliput hanya pemberantasannya. Iya, tapi edukasinya belum ya, belum Betul, maksimal. masih mungkin bahasanya kurang maksimal, benar, setuju kata kakak. Jadinya mungkin beberapa kali pernah, tapi tidak pernah ada materi yang benar-benar disampaikan di televisi. Jadi kalau penangkapan mungkin isunya iya viral gitu ya, penangkapan berapa puluh ton, that's it. Tapi nggak ada exit plan-nya dalam arti bagaimana nih menyelesaikannya nih. Kalau narkoba ditangkap, peminatnya masih banyak, bandar akan putar otak. Dia akan cari lagi orang baru lagi. Apalagi uang yang berputar di narkoba ratusan triliun, Kak. Artinya duit besar kayak begini, orang yang dari nggak kepikiran bisa jadi kepikiran, Kak. Tergiur. Oknum yang kita bilang oknum TNI atau Polri, dibayar misalkan 5 miliar, 10 miliar untuk menyalurkan narkoba, ikut mengawal bahkan. Bisa tergiur, Kak. Mungkin gaji dia sampai pensiun, balik lagi jadi polisi pensiun lagi, nggak sampai angkanya segitu. Jadi kita harus menjaga nih. Kita harus menjaga dan bergerak. Jadi masyarakat punya tugas juga di sini. Seperti Gemar udah melakukannya nih, memberikan panggung bagi pionir untuk mengedukasi melalui channelnya Gemar ya. Nah ini artinya udah peran sertanya udah dilakukan. Tapi kita berharap lebih banyak lagi yang melihat ini adalah tugas kita semua gitu sih, Kak. Tapi itu jadi integritas kita juga ya yang diuji. Maksudnya kalau misalnya Koko bilang tadi kan ada beberapa oknum juga nih yang akhirnya yang seharusnya menjaga tapi malah ikut ngawal. Tapi kalau misalnya kita lihat nih ya kan Koko udah sering terjun lapangan gitu, juga menangani, juga membimbing lah anak-anak juga yang pernah kasus narkoba. Tapi biasanya dampak terburuk dari penggunaan narkoba itu gimana kok? Kalau bagi kita efek dari pengguna narkoba atau 3 ujung dari narkoba itu jelas sih, Kak. Rumah sakit jiwa, rehab, dan penjara. Dan 3-tiganya nih bisa kemungkinan mati, Kak. Karena pengguna narkoba tadi yang aku bilang 30-50 angka kematian disebabkan oleh narkoba. Depresi juga jadinya. Betul. Rumah sakit jiwa, Kak, kita punya datanya, saya lupa tepatnya, mohon maaf. Ada salah satu rumah sakit jiwa, itu dia bilang hampir 80% itu karena pengguna narkoba, Kak. Jadi kan banyak nih, saya boleh jujur di sini, ini mungkin bisa jadi pembahasan yang seru tentang ganja. Ganja tidak membunuh. Ganja itu bahan alami. Narkoba, ini bukan narkoba, ini herbal. Oke, kita iyain dulu nih tentang hal itu. Tapi kalau boleh dilihat, ini bukan kata saya, ini kata data gitu ya. Ini bicara data nih ya. Di salah satu rumah sakit jiwa, Grogol kalau nggak salah, saya tidak berani sebenarnya bilang di mananya, itu 70-80% pasiennya itu disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba. Artinya apa? Mungkin nggak membunuh, tapi membuat ketagihan sehingga depresi, semua keseimbangan tubuhnya, keseimbangan pola pikirnya terganggu. Karena kan kalau yang kita pahami, ganja ini membuat mungkin yang harusnya manusia normal seneng itu sampai level 5, ganja ini menyebabkan sampai level 10. Sehingga apa? Ketika dia tidak menggunakan narkoba itu lagi, dia akan bingung melihat hal-hal yang kita biasa nonton, mungkin stand up ketawa, stand up komedi kita ketawa, tapi kalau udah pernah menggunakan ganja kita jadi susah ketawa. Karena apa? Kita udah pernah merasakan yang lebih lucu gitu ya. Karena ketika mungkin di bawah pengaruh ganja, semuanya jadi lucu, Kak. Tapi efek putus zatnya, kita jadi susah ketawa. Karena apa? Karena kita udah pernah rasain yang lebih. Itu yang kalau kita lihat dan kita sering dengar dari teman-teman di panti rehab. Kenapa sih mau gunain narkoba? Kenapa sih ketagihan lagi? Kan tahu bahaya, resikonya hukum, dan resikonya ada mental, masalah penjara, masalah juga kematian. Kenapa masih gunain? Rasanya itu, Kak, rasa enaknya. Jadi kalau kita bilang, kita nggak pernah bilang loh, kita pionir, ini sebagai catatan, kita nggak pernah bilang narkoba nggak enak. Enak, nikmat, tapi sesaat. Kerusakannya banyak banget. Iya. Itu yang kita selalu sampaikan. Jadi jangan kita sebagai orang tua bilang narkoba nggak enak. Bohong. Narkoba itu kenapa bikin orang ketagihan? Karena rasa nikmatnya itu berkali-kali lipat. Tapi kenikmatan yang sebentar itu merusak mimpi, merusak cita-cita, merusak masa depan.
Itu yang kita selalu sampaikan. Karena itu Kak, kita pernah ngobrol sama pasien pengguna narkoba. Kata dia, saya nggak pernah rasa Kak, nggak pernah rasa kenikmatan seperti itu katanya. Ketika menggunakan narkoba. Jadi sehingga dia putus zat, dia nyari lagi Kak, mau nggak mau, berapapun itu, apapun resikonya. Itu yang kenapa pengguna narkoba itu biasanya susah sembuh. Mau direhab berkali-kali. Kalau Kakak lihat kemarin Faris RM ya, itu ketangkap udah berapa kali Kak. Tapi kayak lagi. Kenapa? Kenikmatan itu yang nggak bisa dia lepas. Bahkan pengguna narkoba nih Kak, ini fakta yang bisa teman-teman lihat. Ini dari pengalaman saya pribadi. Kita tanya, emang apa sih situasi apa sih yang pengen kamu pakai narkoba? Kata dia semuanya. Sedih dia pengen make, seneng dia pengen pakai, gagal dalam sesuatu dia pengen make, ada pencapaian misalkan naik pangkat atau bicaranya dapat baru gajian, pengen make Kak. Tapi lagi sedih pun pengen make. Semua momen jadinya kan nggak ada, bingung kan. Jadi kan keluarganya pernah Kak, kita kan berapa kali pendampingan nih buat teman-teman pengguna narkoba, kita dampingin. Orang tuanya tanya, Kak, ciri-ciri pengguna apa sih Kak? Saya jelaskan banyak. Kenapa? Beda jenis narkobanya, beda efeknya, beda ciri-cirinya. Itu yang saya sampaikan. Kita bilang ganja, dia kan lebih kelihatan tenang, chill, tenang, ketawa-ketawa, happy. Tapi kalau pakai sabu beda lagi. Dia akan pengen aktivitas, banyak aktivitas. Dia nggak bisa diem. Kalau diem dia bingung. Jadi kalau anak-anak pengguna sabu, seperti kita pernah nanganin klien, orang tuanya bilang, Pak, anak saya rajin Pak. Kok bisa ketangkep karena narkoba? Perasaan kalau olahraga kuat. Iya, itu gunain sabu. Teman-teman main futsal 2 jam capek, dia mau 3 jam 5 jam gak ada capek-capeknya. Harusnya kita 1 kali nyapu sehari sekali aja paling ya, atau 2 kali. Ini bisa 3 kali, 4 kali Kak dia. Nah itu kan berarti orang tua harus mendapatkan edukasi penyuluhan ini. Agar apa tahu setiap jenis itu memiliki efek yang berbeda, memiliki ciri-ciri yang berbeda. Sehingga kita tahu caranya menanganinya, terus bagaimana melihatnya anak ini. Terus kita harus bisa membedakan, ini adiksi, ini masih coba-coba, atau situasional. Kalau masih coba-coba bisa dirawat di rumah Kak. Misalkan orang tuanya melihat nih, anaknya pegang narkoba, tapi ciri-cirinya sepertinya masih bisa ditanganin di rumah. Cuma perlu perhatian lebih. Itu karena masih rupanya tahap coba-coba. Bisa Kak, boleh dilakukan. Tapi kalau orang tua melihat anak ini sudah memiliki ciri-ciri adiksi, nggak bisa ditanganin rumah. Harus ditanganin tenaga-tenaga penyuluh, tenaga-tenaga rehabilitasi, sehingga apa? Bisa menangani anak ini dengan tepat. Karena takut apa? Karena kalau kita lihat Kak, ada yang namanya OD, overdosis. Kadang juga misalkan mereka ngamuk-ngamuk. Nah bagaimana cara menanganinya? Kan takutnya orang tua nggak panik Kak nanganin itu. Nah itu perlu pendampingan tenaga profesional. Seperti itu sih Kak. Eksperimennya luar biasa. Aku kayak mendengar, aku sambil mengilustrasikan. Aku jadi penasaran ketemu dengan adik-adik yang atau teman-teman yang sudah mencoba narkoba gitu, dalam artian kayak paham lah. Kadang-kadang kita kan karena belum pernah melihat juga dan mungkin belum pernah ikut terjun lapangan gitu. Jadi kita sekedar tahu ini bahaya gitu, tapi benar-benar bahayanya seperti apa itu yang kita tuh juga harus sekali-sekali gitu ya Kak, coba cek juga gitu. Tapi Kak, ada nggak sih kemungkinan orang-orang tuh buat sembuh lagi ketika dia udah benar-benar di tahap dia sering mengulang-ulang narkoba gitu? Apakah perlu, kadang-kadang kan kayak kita lihat artis gitu kan, banyak sekali yang udah masuk keluar dari rehab, masuk lagi gitu kan. Padahal dia mungkin ada kesadaran dalam pribadi sendiri tuh untuk berubah. Tapi kembali lagi bahasanya kan relapse ya, mereka relapse lagi. Karena kan mereka nih kita bisa golongkan ex-user ya, bahasanya ex-user ini mereka ada kata-kata gini Kak, ini boleh setuju boleh enggak, mereka hanya bisa dipulihkan, tidak bisa sembuh. Jadi satu kali kalian menjadi pecandu, tidak ada lagi kata sembuh, tapi hanya bisa dipulihkan. Artinya kalau pulih satu saat bisa balik lagi, bisa relapse lagi. Tapi ini bisa ada yang setuju, boleh, yang nggak setuju juga boleh dengan pernyataan ini.
Saya juga buka aja ini, tapi cuma ini menjadi bahasa kita di panti rehab. Mereka hanya bisa dipulihkan, tidak disembuhkan. Karena apa? Karena ini datanya Kak, pengguna narkoba rata-rata yang datang ke rehab itu pasti mantan pecandu juga. Artinya mereka bisa 3 kali 4 kali Kak Ketangkepnya. tangkep dan dari rehab. Mungkin nggak balik lagi, ada 2 kemungkinan, udah sembuh atau udah mati. Waduh. Tinggal 2 kemungkinan itu aja. Karena jujur Kak, ini mungkin menyinggung dikit buat teman-teman. Ini saya bukan isu narkoba lagi. Di tempat kami di panti rehab dulu punyanya GMDM. Itu Garda Mencegah dan Mengobati, itu seperti sumber inspirasi kami lah Kak. Dulu GMDM itu organisasi, kalau kami kan badannya yayasan. Kalau GMDM itu narkoba, tapi keseluruhan, semua kalangan, semua usia, dan ada di seluruh Indonesia. Kalau pionir ini Kak hanya di Jakarta nih Kak. Saat ini hanya terpusat di Jakarta. Kita pas itu belajar juga di GMDM, makanya kita bentuk yayasan ini. Kita melihat Kak, di rumah rehab itu banyak pecandu yang ketangkep 3-4 kali Kak. Rata-rata mereka juga menukar jarum suntik. Atau mereka biasanya pelaku seks bebas karena pengguna narkoba. Libido seksnya naik sehingga mereka melakukan seks yang bisa dibilang tidak aman atau berganti-ganti. Sehingga apa? Ini narkoba ini berhubungan erat juga sama HIV dan AIDS dan penyakit-penyakit kelamin lainnya. Karena kalau rata-rata Kak, pasien yang ditangani itu juga ada beberapa yang terindikasi rupanya orang dengan HIV dan AIDS. Sehingga apa? Ketika dia 3 kali rehab datang ke tempat kami 4 kali Kak, lulus nih Kak, selesai kita balikin ke keluarganya, nggak lama dapat kabar meninggal. Wah. Dan kita tahu rupanya sebelum meninggal itu 2 bulan terakhir dia menggunakan lagi narkoba. Itu biasanya karena depresi tingkat tinggi ya? Bisa beberapa kemungkinan, bisa aja stigma dari masyarakat, stigma dari keluarga. Jadi tekanan secara mentalnya juga banyak. Karena kalau kita selalu bilang ke orang tua, anak yang menggunakan narkoba yang sudah pasca rehab, setelah keluar rehab, treatment dia harus beda dari orang yang lain. Dalam arti bukan stigmanya, tapi pendampingannya. Kita harus lebih banyak bertanya, lebih ajak ngobrol. Karena apa? Yang tadi aku bilang, seneng make, sedih juga make narkoba. Jadi dia sudah terganggu Kak. Bisa disimpulkan juga, dia ini hanya pulih, belum sembuh, tidak benar-benar sembuh. Kalau kita kan optionnya sedih, pengen ke pantai lah, mau healing dulu nih kita nih, atau mau ke puncak lah, mau healing. Kalau dia opsi pertamanya langsung narkoba Kak, yang ada di kepalanya. Itu kita bisa tanya juga, boleh di teman-teman anak generasi muda survei buat yang punya teman yang pernah menggunakan narkoba. Ketika mereka sedih, apa opsi pertamanya? Pasti mereka bilang narkoba. Karena apa Kak? Itu udah membekas Kak, memori di tubuhnya itu udah membekas pengguna narkoba. Itu yang beda kita orang yang tidak pernah menggunakan narkoba sama yang pernah menggunakan, memori tubuhnya itu udah berbeda Kak, secara pikiran, secara tubuh. Mereka teman-teman yang pernah menggunakan narkoba, ketika ngomongin narkoba aja udah mulai reaksi dalam tubuhnya itu udah kelihatan Kak. Kadang mereka cemas ketika ngomongin narkoba. Karena apa? Karena rupanya yang aku pelajarin, mereka ada, aku memang bukan medis ya Kak, tapi katanya secara medis itu mereka punya memori di dalam tubuhnya. Kayak kita mendengar makanan kesukaan kita kan pasti udah excited gitu ya Kak. Karena tahu rasanya akan nikmat, mungkin wah kalau coklat udah manisnya udah berasa di mulut gitu ya. Nah sama kayak mereka Kak. Jadi ketika mendengarkan kata-kata narkoba, rasa senengnya, rasa enaknya itu udah keluar dalam tubuhnya mereka. Nah ini yang artinya peran keluarga sangat penting untuk menjadi teman buat mereka, bukan jadi hakim. Karena banyak pengguna narkoba yang akhirnya relapse juga karena keluarga Kak. Ini poin beda lagi nih, karena keluarga. Kenapa? Karena keluarganya stigma, anak ini gak boleh pegang duit, anak ini gak boleh punya handphone, biasanya gitu, handphonenya diambil. Jadi dia gak ada peralihan. Dia ngerasa apa bedanya gue di dalam rehab sama gue di luar. Gue make sama gue gak pakai sama.
Apa solusinya? Kalau bagiku solusinya, kasih kebebasan, tapi kita tetap ikut memperhatikan. Kita harus jadi teman buat dia. Kita harus benar-benar mentoring, dalam arti apa? Tanya, ngobrol, gimana perasaannya hari ini. Karena itu yang kita ajarkan di rehab. Di panti rehab yang aku lihat Kak, di GMDM, itu mereka ada sesi, mereka diskusi grup. Jadi mereka disaling diskusi, ngobrol, sharing feeling, perasaannya hari ini ada apa aja. Karena balik lagi mereka rupanya kadang Kak cuma butuh cerita, butuh teman aja Kak, ngobrol. Nah itu yang mungkin poin utama untuk keluarga dan orang tua bisa pelajarin akan hal ini Kak. Jadi selain anak-anaknya yang diedukasi, sebenarnya orang tuanya benar-benar Setuju. diedukasi ya. Karena kembali lagi peran orang tua, peran keluarga itu besar banget untuk Benteng utama Kak. benteng Bagiku utama banget buat benteng bikin utama. Di prinsip. Pionir itu kita udah sepakat benteng utama anak-anak jauh daripada narkoba itu orang tuanya Kak. Tapi berarti Pionir juga sering juga edukasi ke orang tua ya? Betul, Kak? kita sering. Kita kalau ngadain penyuluhan ke sekolah Kak, kan biasa diundang untuk murid biasanya memang. Tapi kita selalu minta ke sekolahnya, boleh gak dikasih kesempatan buat orang tuanya juga. Jadi anak-anak mudanya udah kita bentengin, anak sekolahnya kita bentengin nih, generasi mudanya, tapi orang tuanya juga harus. Minimal mereka tahu, kalau ada ciri-ciri langsung tahu responnya seperti apa gitu sih. Betul sekali. Wah ini pengetahuan yang luar biasa ya, keren banget Tiko. Tapi aku benar-benar penasaran gitu ya. Apa sih motivasi Koko buat bisa gabung ke Pionir Indonesia? Apalagi misalnya kita lihat ini kan kebanyakan relawan juga kayak ini benar-benar aksi sosial lah Betul, gitu. betul. Apa sih yang motivasi Koko? Apalagi ini kasusnya berat kan menurut aku. Apalagi nanganin banyak sekali bisa dibilang kayak audiensnya jauh lebih banyak dengan karakter yang mereka udah kecanduan gitu. Kemudian ya takut juga kalau misalnya kita malah yang terpengaruh deh kok dengan semua kayak kita juga perlu pasti membentengi juga. yang benar-benar jauh lebih kuat lagi apalagi sering berinteraksi dengan orang-orang seperti ini ya. Kalau ditanya motivasinya dimulai mungkin tahun 2013 tuh Kak. Papahku ini adalah tokoh agama, seorang pendeta, tapi yang punya hati juga bergerak juga tuh Kak, memberikan edukasi bahaya narkoba. Sehingga dulu membentuk namanya GMDM. Nah, dulu saat bergerak, aku sebagai anak hanya menjadi pemerhati aja. Oh ya ini pekerjaan papa, ini kegiatan sosial papa. Tapi saat itu 2012-2013 aku melihatnya oh ya udah hanya pergerakan. Tapi ada satu momen aku melihat temenku sendiri yang menggunakan Kak. Saat itu aku masih SMA, aku melihat temanku sendiri menggunakan narkoba. Dan melihat efeknya dari seseorang menggunakan narkoba itu seperti apa, berubahnya seperti apa, sebelum dan setelah menggunakan itu seperti apa. Sehingga bagiku, aku kehilangan temanku nih. Bagiku, jangan sampai banyak lagi orang-orang yang kehilangan teman, kehilangan saudara, kehilangan anak, gara-gara penyebab penyalahgunaan narkoba ini. Sehingga yang dulu awalnya pemerhati doang lihat papa bergerak, jadi ikut bergerak Kak. Sampai di satu saat aku di BNN jadi pembicara termuda saat itu. Umur 15 tahun. Wah muda banget dong. Umur 15 tahun udah jadi tenaga penyuluh Kak. Turun ke SMA, turun ke SMP, ke SD, turun ke masyarakat, turun juga ke universitas. Anak 15 tahun ngajarin anak universitas, anak-anak mahasiswa-mahasiswa itu Kak. Jadi karena apa Kak? Aku lihat realitanya, faktanya yang terjadi. Rupanya papaku ini bukan hanya omongan nih, bukan hanya dengar kata polisi, kata data, tapi aku melihat faktanya memang temanku sendiri menggunakan narkoba di depanku, dalam arti bukan depan secara langsung, tapi aku melihat Kak, ketika dia menggunakan narkoba, hidupnya seperti apa, sosialnya seperti apa, berubah Kak, berubah drastis. Mereka biasanya langsung acuh sama hal yang lainnya. Karena mereka terfokusnya udah ke narkoba. Sehingga pendidikannya, boro-boro masa depan. Untuk hari ini aja, hidupnya, dia kelewat makan gak masalah Kak. Kelewat jam pelajaran gak masalah. Yang penting jangan sampai lewat narkobanya. Jadi yang awalnya anaknya aktif,
sering ngobrol, sosialnya bagus, sehingga dia berubah drastis dari menyendiri dan rupanya menggunakan narkoba. Gitu. Wah, tapi ini aku kadang-kadang penasaran kok. Narkoba ini juga ada ke anak-anak muda gitu Betul. ya. Berarti aku kan belum pernah cari informasi juga tentang harga narkoba ya. Kira-kira itu mahal juga ya atau gimana sih, kok bisa sampai anak muda tuh bisa terjerat juga gitu? Kalau dibilang masalah harga, pasti berbeda-beda nih Kak. Beda jenis, beda harga. Aku kasih satu contoh. Seperti kita ngomongnya sabu nih ya. Sabu itu, setauku ya, Iya. dari informasi anak-anak yang pernah direhabilitasi oleh GMDM dan teman-teman pionir pernah edukasi tentang bagaimana aftercare, bagaimana Iya. keluar dari rehab ini bersosial. Kita pernah ngobrol sama mereka. Berapa sih? Mahal Kak. 1 gramnya itu 1,5 sampai 2,5 juta. Wah. 1 gram. Tapi itu kan yang 1 gram. Tapi mereka juga rupanya dipecah-pecah lagi Kak. Dibikin paket kere. Oh, 0,1, 0,2. Sehingga cuma dijual 100 ribuan, 200 ribuan. tapi efeknya bisa sepanjang itu ya? Iya, memang karena gini Kak, karena itu kan dia dosisnya naik Kak. Kalau hari ini 0,1, minggu depan harus naik 0,2. Oh gitu. Dia itu naik terus Kak. Sehingga apa? Akhirnya itu level adiksinya naik. Awalnya coba-coba, lama-lama ya jadi adiksi. Nah itu yang artinya memang narkoba ini cara mahal masuk neraka. Itu yang selalu kita sampaikan. Cara mahal masuk neraka nih. Iya. Karena udah mahal, ujungnya neraka lagi gitu kan. Ujungnya kematian, ujungnya kehancuran. Jadi ini mau hancur dengan cara mahal gitu. Betul. Wah, tapi ini jadinya kalau misalkan udah misalnya ini kan masuk ke anak muda gitu ya. Itu selain dia ketagihan gitu kan, apalagi kalau misalkan anak-anak ini belum bekerja gitu, itu jadi isu sosial yang akhirnya tuh semakin melebar nggak sih kok? Bukan hanya tentang narkobanya, tapi mungkin ada anak-anak ini yang ngerasa kayak aku perlu uang, kriminalitas jadinya meningkat karena untuk memenuhi ini ya kok. Betul. Jadinya kalau kita lihat narkoba itu sangat erat juga dengan premanisme Kak. Sangat erat juga sama ya kriminal-kriminal lainnya juga. Bahkan angka pengguna narkoba nih Kak, banyak kita jumpai ya akhirnya yang wanita jadi prostitusi Kak. Oh. Menjual diri. Kalau yang laki-laki jadi maling, jadi begal. Terus biasanya Kak dimulai dari jual barang-barang sendiri di rumah. Itu rata-rata nih pengguna narkoba yang udah kategori adiksi. Rumahnya kosong Kak pasti Kak. Udah dijual Semuanya semua, udah dijualin. Tinggal beras, nasi juga dijual semua, yang penting jadi barang. Jadi narkoba, mau berapa shoot, mau 0,1, 0,2, yang penting jadi tuh. Karena Kak, kenapa aku juga melihatnya, kenapa sih mereka nih sampai ketagihan seperti ini, udah kehabisan akal apa gitu, maksudnya nggak bisa sabar gitu kan. Kalau kita kan yang tidak pernah menggunakan Kak, bingung Kak, kenapa sih? Rupanya mereka jelasin tadi Kak, kenikmatannya itu yang bikin mereka ketagihan. Karena kalau tidak menggunakan itu, mereka langsung rasa sakit Kak tubuhnya. Sakit dan seperti orang yang kebingungan. Karena apa? Mereka jadi adiksi kenikmatan itu. Nah itu yang akhirnya mereka jadi melakukan tindakan-tindakan kriminal. Jadi bisa digolongkan tuh kalau yang wanita biasanya jadi prostitusi, menjual diri. Kalau yang laki-laki ya biasa kriminal Kak. Biasanya mulainya dari pengguna, lama-lama jadi bandar atau bisa dibilang jadi pengedar. Oh, jadi karena kebutuhan dia pengen make juga, tapi duit habis ya udah deh barangnya bantu jualin, mulai lagi tersebar lagi tuh. Oh, jadi satu permasalahan bisa muncul deh banyak permasalahan yang lain ya. Betul, jadi makanya dicegah dari awal supaya nggak ada masalah narkoba, masalah kriminalitas, masalah yang lain gitu, sampai ke seks bebas bahkan. Betul. Jadi poinnya tadi yang dari awal, kalau balik ke awal, tidak akan lagi ada pengedaran narkoba atau narkoba masuk ke Indonesia kalau nggak ada penggunanya kan. Ngapain jualan payung di tempat yang panas gitu. Kalau di tempat hujan mungkin perlu nih, sama. Jadi bagiku kalau penggunanya nggak ada, bandar narkoba ngapain ngedarin di Indonesia? Barangnya nggak bakalan lagi Kak mereka upayakan untuk masuk dengan berbagai sejuta cara. Karena apa? Penggunanya nggak ada. Tapi selama penggunanya ada Kak, narkoba akan terus ada.
Wah, itu yang harus dicegah Betul. banget ya. Tapi kok kan ada klien-klien juga nih ya yang ditanganin. Tapi ada yang termuda itu kira-kira usia berapa kok? Oh kalau usia Kak, kalau boleh jujur nih, usia itu kita beragam Kak. Mm-mm. Dari yang masih SD, SD udah pernah coba? biasanya mereka nih, ini buat temen-temen bukan jadi contoh, tapi Iya. biasanya mereka menggunakan lem Ibon. Oh, yang itu. Lem Iya. Ibon itu kan masuk dalam golongan narkoba juga Kak, zat adiktif. Karena mereka mengandung zat adiktif yang menyebabkan ketagihan, adiksi juga. Sampai yang paling tua umur 70 sampai 80 juga ada Kak. Wah. Bahkan Jadi- mereka multi drug abuse. Menggunakan narkoba berbagai jenis. Biasanya untuk mereka ini boleh agak 17 tahun ke atas nih ya untuk melakukan hubungan. Oh. Jadi ada gairah lebih. Ada gairah lebih. Jadi berbagai jenis narkoba Kak. Misalkan ditekan sabu dulu, baru obat kuat, baru nanti untuk nuruninnya dengan ganja. Oh, bisa efeknya bisa secepat itu ya? Bisa Kak. Jadi mereka multi drug abuse sehingga pernah ditangkap oleh pihak BNN, dilimpahkan ke kami saat itu untuk dilakukan rehabilitasi di GMDM. Rupanya dia pas indikatornya di tes urin bukan hanya satu Kak. Ada berapa jenis narkoba. Jadi seperti itu Kak. Usianya memang beragam sekali. Tapi mayoritas itu biasanya dari anak SMA sampai usia kerja lah, 30-35. Seperti itu Kak. Apalagi dengan tekanan kerja ya. Dia Tekanan terus kerja. di mereka juga udah punya uang gitu. Betul. Ya. Jadi itu pasarnya banget nih. Pasarnya banget di perkuliahan Kak. Waduh, saya nggak bisa sebut universitas besar, universitas negeri di mana aja yang banyak orang bilang itu surganya narkoba. Karena pihak kepolisian sulit sekali masuk. Karena kan kalau universitas setauku punya aturan sendiri. Sehingga apa? Polisi kalau aparat kepolisian kalau masuk itu izinnya susah Kak. Yeah. Artinya pas izinnya susah, pas masuk udah bersih. Saya nggak berani bilang nama itu karena nggak mau menyinggung lah. Nanti bahaya saya. Pionir Magemar bahaya. Kita edukasinya aja ya teman-teman, bisa sebahaya itu ya. Betul. Narkoba ini. Wah, ini keren banget kok. Jadi aku jadi penasaran juga nih buat bisa terjun bareng Pionir. Kayaknya seru nih terjun langsung. Berarti sering juga dilimpahkan ya ke Pionir untuk rehabilitasi, untuk pembimbingan. Jadi gitu. kalau rehabilitasi memang itu di GMDM Kak. GMDM itu ya organisasi istilahnya induknya kami lah Kak. Iya. Jadi kalau di Pionir ini kita memang tidak ada rehabilitasi, tapi kalau di GMDM ini mereka terkoneksi dengan berbagai tempat rehab. Jadi ada tempat rehab. Jadi kalau nanti teman-teman mau mendapatkan penyuluhan, mendapatkan edukasi tentang bahaya narkoba di sekolahnya, lingkungannya, ataupun mau secara personal, ataupun mau ada rehabilitasi pendampingan hukum, boleh nih DM Pionir. Boleh banget. Aku boleh Kak ya? Boleh lah. @pionir Indonesia. Jadi untuk teman-teman boleh nih kalau mau tanya-tanya, mau minta penyuluhan atau mau tentang kakakku pengguna narkoba nih Kak, bagaimana cara nanganinnya? Boleh. Boleh banget. Yang penting jangan tanya harga saham, saya kurang paham itu. Yang penting lintasnya narkoba aja deh, jangan yang kemana-mana nih. Itu keren banget kok pembahasan tentang narkoba ini ya. Dan ternyata kompleks banget. Betul. Gitu ya. Dan peran Pionir untuk Indonesia kayaknya luar biasa nih. Ya, belajar terus Kak, terus bergerak kita. Makanya pengen harus kolaborasi dengan Gemar nih. Boleh banget nih teman-teman, mungkin kalau misalkan ada yang mau kolaborasi sama kita juga boleh banget ya kok. Betul. Ya. Nah kok mungkin sebelum kita mengakhiri podcast kita, kok mau kasih edukasi juga nih buat anak-anak muda kayak ayo jangan sekali-sekali deh coba narkoba gitu. Kalau mungkin ada motivasi dan apa aja sih yang mungkin bisa Koko sharing nih sebelum penutupan dari podcast kita kali ini. Terima kasih Kak Kartika nih. Jadinya kalau bagiku ya mungkin power statementnya kita ya, pilihan kita hari ini menentukan siapa kita ke depan, itu pasti. Dan kenikmatan apapun itu tidak sama sekali imbang atau worth it kalau menukar semua hidupmu. Jangan dengan kenikmatan mungkin 1 jam merusak semua mimpimu, cita-citamu, harapanmu, doa, dan mimpi orang tuamu. Hanya ditukar dengan kenikmatan sesaat. Nggak ada yang
lebih nikmat dibanding kita membahagiakan diri kita sendiri sama orang-orang yang kita sayangin. Nah, gitu teman-teman. Jadi jangan sampai menghancurkan masa depan kita cuman untuk kenikmatan sementara ya kok. Karena tadi Ko Stephen juga udah jelasin rehabilitasinya juga susah gitu ya. Kalau udah kecanduan seperti apa gitu. Makanya kita harus membentengi diri kita. Dan kalau misalkan teman-teman kepo tentang apa itu narkoba, terus bagaimana pergerakannya atau mungkin pro edukasi, perlu banget nih DM Ko Stephen atau enggak DM Pionir Indonesia supaya bisa berkolaborasi juga kita bergerak teman-teman, karena dari satu isu narkoba aja kita udah bisa cegah banyak sekali permasalahan yang lainnya gitu. Jadi dari anak muda untuk anak muda ya kok. Setuju banget nih teman-teman. Pasti ini podcastnya seru banget teman-teman, tapi nanti kita akan podcast lanjut lagi untuk pembahasan tentang judi online dan pinjol. Nah ini yang lebih seru lagi nih ya. Mungkin kita untuk sesi ini kita akhirin aja. Jadi kalau aku mau bilang terima kasih banyak buat Koko udah meluangkan waktunya di sini. Terus ternyata langsung podcast. Terima kasih banyak nih teman-teman. Jangan lupa untuk follow @generasi_emas_berkarya, follow juga Instagram Pionir_Indonesia. Teman-teman jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube-nya Denny Widya SBC, karena kita akan selalu memberikan podcast inspirasi untuk teman-teman yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman jangan lupa juga untuk kasih komen terbaik, dan kalau misalkan teman-teman mau menjadi salah satu narasumber juga pastinya untuk mengedukasi, teman-teman bisa DM Instagram kita atau menghubungi nomor di bawah ini. Teman-teman, kita kali ini juga disponsori sama Kopi Konnichiwa Anifa nih kok. Punyanya Pak Denny juga. Jadi teman-teman yang suka ngopi jangan lupa ke Kopi Konnichiwa Anifa. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya teman-teman. Bye-bye.